لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-57 dan 58 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Setelah sebelumnya Allah membahas tentang orang-orang kafir bahwa Allah akan mengadab mereka apapun agama dan keyakinannya selain iman, selain Islam, maka dicap mereka kufar dan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat pedih. Maka di ayat yang ke-57 ini Allah mengatakan walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman tenang hatinya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Rasul, risalah beliau, mengikuti ajarannya, beramal saleh, maka mereka-mereka ini yang dikatakan oleh Allah sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ketika orang beriman dan beramal saleh tersebut istiqamah di atas ketaatannya, maka kami akan memasukkan mereka ke dalam surga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga dengan istana-istananya, kebun-kebunnya, sungai-sungainya, dan segala sesuatu yang diinginkan oleh mereka. Lahum ma yasha'una fiha, untuk penghuni surga apapun yang mereka inginkan di dalamnya. Baik, berangan-angan sehebat apapun angan-angan mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di dunia ini jangankan angan-angan, sesuatu yang kita usahakan dan harapannya, keberhasilannya sudah ada di hadapan mata, belum tentu juga Allah Subhanahu wa taala berikan. Barakallahu fikum. Apalagi cuma sekedar angan-angan. Tapi di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, Allah berikan apapun yang mereka minta. Waladaina mazid, dan dari kami ada tambahan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bersenang-senang, berbahagia di dalamnya. Tidak akan keluar dari surga tersebut, dan mereka tidak akan keluar. Khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharah. Untuk mereka para penghuni surga ada pasangan-pasangan, ada istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mutahharah, disucikan dari kotoran lahir dan batin. Lahir ya, dari semua kekurangan-kekurangan, berupa kekurangan atau cacat fisik, atau mungkin kekurangan dalam kesehatan, ini ditiadakan untuk para penghuni surga.
Kata Allah Subhanahu wa taala, lakum an tasihhu wa la tasqamu abada. Untuk kalian para penghuni surga, sehat senantiasa selama-lamanya dan kalian tidak akan pernah sakit. Walakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan untuk kalian senantiasa muda dan tidak akan pernah tua. Subhanallah. Azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada penyakit-penyakit yang ma'ruf yang ada pada perempuan. Barakallahu fikum. Tidak ada kekurangan secara zahir, demikian juga secara batin. Mereka adalah perempuan-perempuan yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang agung. Baik. Inilah perempuan-perempuan dikatakan oleh Allah mutahharah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kemudian kami masukkan mereka ke dalam surga dalam keadaan mereka dinaungi. Ada naungan yang menaungi mereka sehingga kondisinya seger, tidak kepanasan dan juga tidak kedinginan. Ini untuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh ada harapan, ada cita-cita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya ini. Tentu dengan usaha dan upaya yang dilakukan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah. Baik. Agama kita ini amanah. Amanah adalah keseluruhan syariat kita. Amanah. Perintah untuk taat, larangan dari melakukan maksiat ini amanah. Baik, salat, puasa amanah, zakat amanah, wudu amanah, haji amanah, birrul walidain amanah, dan semua kebaikan adalah amanah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amanata, sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada samawat, kepada langit, bumi dan gunung-gunung untuk mereka pikul, mereka emban. Baik. Wa ashfaqna minha, akan tetapi langit, bumi dan gunung ini khawatir, takut jangan sampai mereka tidak bisa menunaikan amanah ini. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, ternyata manusia inilah yang mau memikul beban ini, memikul amanah ini, tanggung jawab ini. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalim, aniaya lagi bodoh. Untuk keluar dari area bodoh dan aniaya maka harus berilmu. Maka harus berilmu, menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Barakallahu fikum. Dan harus beramal saleh untuk menghilangkan kezaliman. Beramal saleh, membangun ketaatan di atas ilmu syariat tadi.
amanah, tanggung jawab salat kita yang melakukannya. Barakallahu fiikum. Mungkin tidak ada orang yang gubris-gubris ketika ada seseorang tidak mau menunaikan salat, tidak mau. Tidak ada juga yang komentar. Barakallahu fiikum. Dibiarkan saja dia tidak salat, tidak puasa, tidak. La haula wala quwata illa billah. Tapi karena iman, karena tanggung jawab, maka dia pun melakukan salat. Ada orang yang memuji, tidak ada, maka itu bukan urusan dia. Tetap dia menunaikannya. Masalah wudu, perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak melakukan salat. Apa taunya orang-orang yang ada di sekeliling kita kalau kita ada tahara atau tidak, selesai wudu atau tidak, batal atau tidak wudu kita? Tidak ada yang tahu. Ya karena tanggung jawab begitu batal, ya langsung wudu ulang tanpa ada yang memerintahkan. Barakallahu fiikum. Tahu begitu tidak berada dia dalam taharah untuk melakukan sholat, maka dia langsung wudu. La haula wala quwata illa billah. Puasa juga demikian, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa taunya orang kalau kita puasa atau tidak? Taib. Mungkin di Ramadan sama-sama kelihatan taib, haus, lapar. Apa taunya orang bahwa si fulan tidak puasa? Dia selesai makan di rumahnya dengan makanan yang enak. Menjelang puasa dia yang paling kelihatan loyo. Menjelang berbuka maksudnya. Dia yang kelihatan loyo. Ya karena iman dan takwa, karena amanah yang ada di atas pundaknya untuk dia menunaikan ibadah-ibadah ini. Walaupun di rumahnya begitu banyak makanan dan minuman yang segar, di hari yang sangat terik, dia pun lapar, dia dahaga. Tapi karena amanah, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Amanah, tanggung jawab. Subhanallah. Amanah, dan kehidupan kita ini penuh amanah. Barakallahu fiikum. Tugas dan tanggung jawab sangatlah banyak. Baik. Oleh karena itu dikatakan bahwa tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak memiliki amanah. La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menunaikan amanah. Karena agama itu adalah amanah, tanggung jawab. Begitu orang tidak melakukannya, berarti tidak ada amanah, berarti tidak ada agama untuknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tunaikan ke siapa yang memerintahkan kalian. Baik. Anda bertanggung jawab, Anda tunaikan, selesaikan, tuntaskan amanah itu. Subhanallah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan kalau engkau menghakimi manusia, hendaknya engkau menghakimi dengan cara yang adil. Barakallahu fikum. Menghakimi manusia bukan hanya pekerjaan dan tugasnya hakim di mahkamah. Kita semua ini adalah hakim kalau memang diserahkan kepada kita perkara untuk menyelesaikannya. Kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, mungkin ketika mereka bertikai, bertengkar, berlaku adil terhadap anak-anak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Barakallahu fikum. Tidak satu yang lebih dicintai dan dilebihkan, diistimewakan dari yang lainnya. La, berlaku adil dalam menghakimi.
Ketika ada perkara, barakallahu fikum, ada satu anak yang melapor, dalam kondisi dia menangis kesakitan. Dia ngelapor bahwa kakaknya atau adiknya telah memukul dia. Jangan langsung naik pitam dan menghakimi tanpa ada keterangan dari dua belah pihak. Jangan langsung vonis. Barakallahu fikum. Cari keterangan dulu. Kenapa engkau memukulnya, wahai anakku? Kenapa engkau pukul adikmu? Dia akan memberikan keterangan-keterangan. Baik. Subhanallah, berlaku adil. Baik. Boleh jadi sang adik yang mukul duluan, sehingga dia dibalas. Terjadilah perkelahian, hasil. Baik. Ini untuk tingkatan-tingkatan dalam keluarga kita. Lebih tinggi lagi dari itu adalah dalam kehidupan bermasyarakat kita. Mungkin ada seorang dijadikan hakim di antara mereka dalam perkara-perkara yang terjadi sebelum naik ke tingkat yang berikutnya. Antara tetangga, ya panggil ketua RT. Kondisinya lebih besar lagi, panggil lurah mungkin, menyelesaikan perkara atau sengketa mungkin. Subhanallah. Sebelum masuk ke kepolisian, jangan perkara sepele tahu-tahu langsung ke kepolisian, repot. Harus hadir ini, tanya ini, macam-macam. Habiskan waktu, lelah. Wa idza hakamtu bainan nasi an tahkumu bil adl, dan kalau mengadili perkara, maka adililah dengan cara yang bijak. Innallaha ni'ma ya'idukum bi, sungguh Allah Subhanahu wa taala betapa baik Allah dengan apa yang Allah ingatkan kepada kalian, nasihatkan kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui, mendengar semua perkataan, melihat semua apa yang ada pada makhluk-makhluknya. La haula wala quwwata illa billah. Ini nasihat barakallahu fikum. Janji Allah Subhanahu wa taala tentang surga dan kenikmatannya bagi orang beriman dan bertakwa. Kemudian perintah untuk kita menunaikan amanah, karena amanah ini sangat-sangatlah banyak. Dan yang berikutnya, ketika kita diserahkan kepada kita satu permasalahan, maka hendaknya kita menghakimi secara adil, tidak berat sebelah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan satu keputusan. Barakallahu fikum. Menghakimi satu permasalahan. Jangan cuma satu pihak dan tidak pihak yang lain. Harus dikaji, harus dipelajari sebelum ditetapkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tidak langsung menunjuk ente salah, ente yang benar, lah. Tapi harus dikaji permasalahannya apa, akarnya apa. Baik. Apa yang diucapkan oleh si fulan dan si fulan, apa yang dilakukan oleh si fulan dan si fulan. Sehingga ketahuan sisi siapa yang benar sesungguhnya dan siapa yang salah. Wallahul musta'an. Tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan di subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.